Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Puspita Wulandari, NIM 2020-2003, Program Studi Biologi, Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Robert Koch dan penemuannya. Nama asli beliau adalah Robert Ernest Hermann Koch. Lahir 11 Desember 1843 di Kassel, Jerman. Beliau adalah anak dari Hermann Koch dan Mathilde Julie. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Emma Edelweiss dan beliau memiliki seorang anak yang bernama Gertrude Koch. Biografi Robert Koch. Koch lahir 11 Desember 1843 dan meninggal pada tanggal 27 Mei 1910 pada umur 66 tahun. Beliau adalah seorang dokter Jerman. Dia menjadi terkenal setelah penemuannya antraks Bacillus pada tahun 1877, tuberkulosis pada tahun 1882, dan kolera Bacillus pada tahun 1883. Dan pembangunan postula Koch. Dia diberikan penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1905 dan dianggap sebagai pendiri bakteriologi. Beliau dilahirkan di Kassel, Jerman sebagai seorang anak pejabat pertambangan. Dia belajar medis di bawah Job Hanger di University Göttingen dan tamatan pada tahun 1866. Dia kemudian bekerja di perang Prancis-Prusia dan kemudian menjadi operasi medis di Third War. Bekerja dengan alat yang sangat terbatas. Dia menjadi salah satu pendiri bakteriologi. Penemuan dan pemikiran Robert Koch. Yang pertama yaitu adalah antraks. Robert Koch memulai karir ilmiahnya dengan meneliti bakteri antraks di distrik Worth. Ia memulai melakukan penelitian terkait bakteri itu di laboratorium yang merangkap menjadi rumahnya. Bakteri antraks ditemukan oleh Bain dan David pada tahun 1849. Bakteri ini pernah diidentifikasi oleh Palander di tahun 1885. Robert Koch melakukan penelitian mengenai bakteri ini dengan perantara tikus. Hasilnya, ia mampu memperkuat argumen ilmuwan yang sebelumnya pernah melakukan penelitian ini. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penyakit tersebut dapat menular melalui darah hewan yang sebelumnya pernah menderita antraks. Dan penemuannya yang kedua yaitu kultur murni. Robert Koch mulai melakukan penelitian mengenai mikroorganisme di laboratorium yang terhubung ke ruang pemeriksaan pasien. Penelitian awalnya berhasil menghasilkan kontribusi pada bidang mikrobiologi karena lewat penelitian ini dia mengembangkan bagaimana teknik bakteri bisa berkembang. Robert Koch menggunakan media iris kentang untuk melakukan upaya tumbuh bakteri. Ia mengamati koloni-koloni individu identik yakni sel murni. Selanjutnya yaitu kolera. Penelitian selanjutnya ini yang dilakukan oleh Robert Koch adalah kolera. Penelitian ini dimulai di Mesir dengan harapan bisa mengisolasi agen penyebab penyakit tersebut. Sayangnya, Robert Koch tidak berhasil menyelesaikan penelitian tersebut sebelum epidemi di Mesir berakhir. Kemudian dirinya pergi ke India untuk melanjutkan pendidikannya. Saat berada di India, ia mampu menentukan penyebab penyakit kolera dan berhasil mengisolasi Vibrio kolera tersebut. Dan penelitian yang terakhir, beliau meneliti tentang tuberkulosis. Ketika pejabat sebagai penasihat pemerintah pada tahun 1880, Robert Koch tertarik pada penelitian tuberkulosis. Saat itu, banyak yang meyakinkan bahwa tuberkulosis merupakan penyakit bawaan. Bedanya hal dengan pandangan tersebut. Robert Koch justru meyakinkan bahwa tuberkulosis diakibatkan karena bakteri atau sifat menular. Lalu ia melakukan percobaan pada penyakit tersebut menggunakan kelinci percobaan. Percobaan tersebut kemudian diuji oleh 4 postula pada tahun 1882. Ia menerbitkan penemuan tersebut. Dirinya berhasil menemukan agen penyebab dari penyakit tuberkulosis yang dinamakan Mycobacterium.
tuberkulosis dan membuatnya tumbuh melambat. Nah, fakta menarik Robert Koch yaitu yang pertama, beliau mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1905. Robert Koch berhasil memenangkan Nobel penghargaan dalam bidang fisiologi atau kesehatan. Penghargaan ini didapatkan atas penemuan mengenai sebab penyakit TBC, tuberkulosis tadi. Nah, selama hidup, Robert Koch mengabdikan dirinya kepada bidang bakteriologi yang berguna untuk mempelajari berbagai jenis penyakit. Dan fakta menarik yang kedua tentang Robert Koch yaitu keliling dunia dan melakukan penelitian. Robert Koch kerap melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk mempelajari macam-macam penyakit yang ada. Ia pernah pergi ke Mesir hanya untuk mengidentifikasi wabah endemi pada saat itu, yakni penyakit kolera. Nah, kecintaan beliau pada bidang kesehatan telah mengantarkan dia ke negara jajahan Belanda, yakni Indonesia. Ia meneliti kasus penyakit malaria. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Adolf van der Schoot. Nah, fakta menarik yang ketiga tentang Robert Koch yaitu karirnya semakin meroket. Perjalanan karir Robert Koch ini dimulai dari melakukan penelitian tentang antraks. Saat itu dia menjadi terkenal karena berhasil menemukan penyebab penyakit antraks, dan penemuan dipublikasi melalui sebuah jurnal. Robert Koch mulai diberi beberapa posisi strategis dan melakukan berbagai penelitian. Salah satunya dipekerjakan di kantor kesehatan kekaisaran, mendapatkan laboratorium yang bagus dan mendapat gelar yang bagus. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.